ketika dia berharokat baris atas, ya, dibaca dengan vokal A, oke, lalu dia huruf yang tipis, maka dibaca dengan cara buka mulut sambil senyum. Menjadi seperti apa? Bukan na, tapi na. Nah, jadi bibirnya senyum. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Gitu, ya. Paham ya? Waalaikumsalam. Sip, itu cara melafalkan nun berharokat baris atas. Ya, saya izin lanjutkan lagi. Saya izin zoom out dulu. Oke. Selanjutnya, nunnya dia berharokat baris atas lalu berjumpa dengan alif. Maka ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Tapi ada kondisi lain. Ada dhammah, oke? Ada kasroh. Kalau dhammah berjumpa dengan waw sukun, kalau kasroh berdampingan dengan ya sukun. Nah, ini adalah kondisi-kondisi mad tabi'i. Ya, contoh dalam ayat adalah fathah berjumpa dengan alif. Maka kita baca dengan cara apa? Ayunkan 1 kali. Contoh, naru. Nah, jadi diayunkan dia. Ya, oke. Naru. Nah, gitu. Jangan sampai ke panjangan. Ya. Naru. Atau kecepatan. Naru. Nah, makanya untuk menyempurnakan 2 harokat biar dia konsisten, ayunkan 1 kali. Ya. Naru. Gitu. Kalau misalnya nggak diayunkan, nggak apa-apa. Asalkan teman-teman bisa menjamin 2 harokat di sini tidak kepanjangan, tidak kependekan. Paham sampai sana ya? Baik, kita lanjut. Naru. Oke, sedikit-sedikit. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf ro. Ya, baik. Nih, ini adalah huruf ro. Cara melafalkan huruf ro itu bukan dengan betul-betul menyentuhkan ujung lidah kita. Ya, huruf ro itu tidak disentuhkan ujung lidah kita. Tapi seperti ini, ya. Saya izin perlihatkan teman-teman sekalian. Jadi huruf ro itu yang disentuhkan bukan ujung lidah. Ya, perhatikan. Lidah kita yang nempel adalah punggung lidah. Makanya lihat bentuk ujung lidahnya seperti huruf fi. Ro. Ya. Ro. Ro. Ujung lidahnya nggak nempel ke atas. Karena yang nempel punggung lidah. Ro. Kelihatan nggak? Ro. Tuh, ujung lidahnya nggak nempel. Ya. Ro. Ri. Ru. Nah, gitu ya. Itu cara melafalkan huruf ro. Jadi, yang disentuhkan adalah punggung lidahnya. Ya. Lalu, jangan biarkan teman-teman melafalkan huruf ro dengan getaran yang terlampau banyak. Ya, terlampau banyak. Oke, atau berlebihan. Kenapa huruf ro getarannya gak boleh banyak-banyak teman-teman sekalian? Ya, contoh. Naru. Nah, itu getaran yang gak boleh teman-teman lafalkan ketika melafalkan huruf ro. Kenapa? Nih, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Huruf ro, perhatikan. Huruf ro itu punya berbagai macam sifat. Salah satunya disebut dengan sifat takrir. Nah, takrir artinya adalah bergetar. Tapi getarannya bukan getaran yang banyak. Seperti huruf R. Contoh, ro, ri, ru, bar. Nggak gitu. Tapi dia takrir. Getarannya sedikit saja. Ro, ri, ru, baru. Baru. Nah gitu ya. Nggak boleh getarannya banyak-banyak. Karena punya sifat takrir. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ke dalam ayat, teman-teman sekalian, ya, biarkan dia getarannya nggak terlampau banyak. Naru. Bukan naru. Ya, gitu. Karena dia punya sifat tadi apa namanya? Takrir. Waro wabitakririn yu'il. Jadi dia bergetar tapi sedikit. Paham sampai sana? Naru. Jadi dia nggak terlalu banyak getaran di lidahnya. Ya. Oke, selanjutnya. Ro di sini berharokat simpul angka 9. Simpul angka 9 di atas huruf ini disebut dengan harokat
dhammah, ya, harokat dhammah. Maka huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian, ketika dia berharokat dhammah dibaca dengan vokal u, ya, dengan vokal u. Maka ro di sini kita baca menjadi ru, ya. Oke. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah agar bunyi u-nya sempurna? Caranya wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhammah. Maju bibirnya. Ya. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat dhammah dibaca dengan vokal u dengan cara maju bibirnya. Jadi harus monyong. Contoh, ya, perhatikan. Naru. Ru betul-betul maju dia. Naru. Naru. Nggak boleh cuman sekedar naru. Nah, nggak boleh cuman ru, tapi harus ru. Nah, maju bibirnya betul-betul. Ya. Faham? Oke. Ro berharokat dhammah itu harus dibaca tebal. Ya. Nah, bagaimana cara menebalkan huruf ro dhammah? Caranya aktifkan sifat isti'la. Ya. Jadi, huruf tebal itu pasti sifatnya isti'la. Ya. Nama aplikasinya apa? Ini bukan aplikasi, ya. Oke. Aplikasinya nggak ada. Belum ada. Nanti saya buat aplikasinya kalau teman-teman mau Al-Quran coret-coret seperti ini, ya. Oke. Naru. Jadi tebalkan huruf ro ketika berharokat dhammah. Caranya aktifkan sifat isti'la. Seperti apa tuh bang? Nih gini ya. Ketika huruf ro harus dibaca tebal, harus dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita, teman-teman. Bagian lidah paling dalam. Ya. Nah, maka ketika melafalkan huruf ro berharokat dhammah, jangan hanya dibaca naru. Tapi naru. Naru. Pangkal lidahnya diangkat karena sifatnya isti'la, dia huruf yang tebal. Ya. Jadi bedakan antara naru dengan naru. Nah, beda. Dia tebalnya beda. Ya. Dilatih. Oke. Sip, kita lanjutkan. Narullah. Nah, di sini ada lafaz Allah. Dari ru langsung masuk ke lafaz Allah. Narullahi. Nah, kita lihat. Di sini ada lafaz Allah, teman-teman sekalian, lafaz Allah, ya. Nah, aturan main lafaz Allah, ya, dalam arti aturan baca. Ada dua, teman-teman, ya. Kenapa nggak kita baca narullahi? Kenapa lamnya nggak kita baca dengan vokal A? Bukankah ini fathah berdiri? Seharusnya dibaca dengan vokal A. Ya, narullahi. Tapi kenapa nggak kita baca rullahi? Tapi rullahi. Nah, kita bahas aturan main lafaz Allah. Ya, aturan main baca lafaz Allah. Yang pertama, ketika teman-teman menemukan ada lafaz Allah dan diikuti oleh bunyi vokal I di sini, bunyi vokal A ataupun U, maka lafaz Allahnya atau tepatnya huruf lamnya harus kita baca tebal. Oke? Sip. Lalu aturan main kedua, ketika teman-teman menemukan ada lafaz Allah, ya, dan diikuti oleh bunyi vokal I sebelumnya, maka lafaz Allah atau tepatnya huruf lamnya dibaca tipis. Kalau lafaz Allahnya dibaca tipis, maka huruf lamnya akan dibaca dengan vokal A. Ya, kalau misalnya lafaz Allahnya, lamnya harus dibaca tebal, maka akan terdengar seperti O. Oke, kita lihat di sini. Di sini, lafaz Allahnya diikuti oleh bunyi vokal apa nih? Ada harokat dhammah. Dhammah itu bunyi vokal A, bunyi vokal I, bunyi vokal U. Ternyata dhammah itu bunyi vokal U. Maka ketika ada lafaz Allah diikuti oleh dhammah bervokalkan U, maka ikut aturan main yang pertama yang warna biru atau aturan main yang kedua yang warna hijau. Dibaca tebal atau dibaca tipis? Coba silakan ramahingkan kolom komentar teman-teman sahabat Quran sekalian. Nah, ya, yang betul adalah yang biru, keren, ya. Karena apa? Karena dia diikuti oleh bunyi vokal U atau harokat dhammah. Maka nggak kita baca dengan vokal A, lamnya atau lafaz Allahnya. Karena dia nggak dibaca tipis, bukan dibaca narullahi, salah, tapi narullahi. Nah, itu alasannya kenapa dia nggak dibaca dengan vokal A. Sampai sana, faham teman-teman sekalian sahabat Quran? Faham?
Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang, karena kita sudah tahu, oh iya, lamnya berarti kita baca dengan bacaan yang tebal pada lafaz Allahnya. Baik. Nah, kita hapus dulu yang ini ya. Seret. Udah di foto belum? Foto dulu. Habis itu baru saya lanjutkan pelan-pelan aja. Karena kalau setiap sesi sahur, kalau saya live atau ba'da tajwid insya Allah gitu ya pembahasannya. Ya. Baik. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Saya izin hapus ya bahasan atasnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwasanya lafaz Allah di sini harus kita baca tebal. Nah, berarti lamnya dibaca seperti bunyi vokal O, gitu kan? Nah, tapi bunyi vokal O di sini dilafalkan bukan karena kita memonyongkan bibir kita, membulatkan bibir kita. Nggak boleh monyong atau manyun. Monyong itu majun, maju, muncung. Monyong itu ya. Oke, maka maaf ya teman-teman ya, maka jangan sampai teman-teman lafalkan seperti ini. Izin, saya contohkan. Narullahi. Nah, jadi bunyi vokal O itu bukan dilafalkan dengan cara memonyongkan bibir. Narullahi. Nah, terus gimana? Ya, kalau teman-teman menemukan ada huruf-huruf yang dia harus dibaca dengan tebal, maka dia pasti punya sifat yang namanya apa tadi? Nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la. Oke, maka lamnya dibaca dengan tebal, dengan isti'la. Oke. Nah, narullahi. Jadi, isti'la itu apa nih? Kita masuk ke huruf lam ya. Nah, ketika huruf lam harus dibaca dengan tebal, ya, maka dia pasti juga akan mengaktifkan sifat isti'la. Karena huruf tebal itu hanya bisa dibaca tebal dengan cara mengaktifkan sifat isti'la, pangkal lidah diangkat. Lidah terdalam kita diarahkan ke langit-langit tanpa harus apa? Tanpa harus memonyongkan bibir. Ya, gitu. Jadi, bukan dibaca, saya izin pelan-pelan saja. Saya sering ulang-ulang. Narullah, bukan, tapi ya, mulutnya gimana? Mulutnya itu dibaca dengan buka mulut saja. Karena fathah itu wal maftuhu bil fathi fham. Caranya buka mulutnya. Ya, jadi dibaca narullah, buka la, tapi pangkal lidahnya diangkat. Narullahi. Narullahi. Tuh, ya. Tanpa harus monyong, ya, cukup angkat bagian pangkal lidah kita, maka dia akan tebal, bunyinya akan seperti vokal O. Narullahi. Lo. Kalau pangkal lidahnya nggak diangkat, la. Pangkal lidahnya diangkat, lo. Paham nggak sampai sana? Ya, gitu. Biar kita ngaji itu nggak cuman asal selewat. Gitu ya, makanya setiap sesi ba'da subuh kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Menghindari bacaan yang hanya sekedar ingin lancar saja. Ya. Nah, lanjut. Narullahi. Sip. Silakan difoto dulu ya. Itu jadi bukan dengan bibir monyong, tapi isti'la saja, angkat bagian pangkal lidah. Gitu teman-teman ya. Baik. Saya lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Narullahil. Nah, di sini kita menemukan ada huruf H, teman-teman ya. Ini haknya hak besar, ya. Maka lafalkan hak besar tepat dari makhrajnya. Jangan sampai melafalkan hak besar tidak tepat pada makhrajnya. Ya, jangan sampai dilafalkan, banyak orang menganggap hak besar ini dilafalkan atau dibaca dari dada. Nah, ini nggak boleh nih, ya. Narullahi, nggak boleh, ya, karena dalam makhraj nggak ada yang namanya tempat keluar huruf dada. Lalu hak besar dilafalkan kalau nggak boleh hi dari dada dari mana? Nah, kita bahas nih. Nah, hak besar itu dia punya tempat keluar huruf disebut dengan makhraj. Di mana keluarnya? Dari aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya apa? Pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah
atau tenggorokan paling dalam. Jadi bukan dari dada. Dalilnya apa? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Tuh. Jadi ha besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Tepat dari bagian pita suara. Jadi bukan dari dada. Ha hi hu. Nggak. Cukup dari sini saja. Tinggal kita praktekkan dalam bacaan, ya. Narullahi. Nah, jadi dari pangkal tenggorokan. Saya izin tulis ya, biar teman-teman tidak keliru, ya. Makhraj seberapa penting? Makhraj penting nggak untuk kita pelajari? Paling penting itu makhraj, baru ke ikhfa, idgham dan yang lain-lain. Nah, makanya jangan dilewat pembahasan huruf ini, ya, gitu. Narullahi, gitu. Keluar nafas ya. Ha besar punya sifat. Nih, ha besar punya sifat, salah satunya apa? Salah satunya dia punya sifat namanya hams. Mengalir nafas. Karakteristiknya biasa, jadi nggak berbisik, nggak ada ngorok-ngoroknya. Biasa aja. Ha, hi, hu, bah. Selesai. Ya, gitu. Oke, selanjutnya, teman-teman sekalian, di sini, makhraj sangat penting, paling penting. Paling penting dibanding yang lain dalam membaca Quran. Ya, oke. Selanjutnya, ha besar di sini, dia berharokat baris bawah. Baris bawah disebut dengan harokat kasroh. Ya. Nah, huruf berharokat kasroh, baris bawah dibaca dengan vokal I. Oke. Nah, bedakan maka ha-nya dibaca bukan ha, bukan hi, tapi bukan ha, bukan hu, tapi hi. Gitu. Karena dia berharokat kasroh, baris bawah. Oke, sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat baris bawah vokal I agar ngaji kita tidak merusak artikulasi, tidak merusak kesempurnaan harokat. Nah, setiap harokat, baik fathah, baik dhammah, baik kasroh, itu ada yang disebut dengan kaidah itmamul harokat. Itmamul harokat artinya adalah kesempurnaan harokat. Cara menyempurnakan harokat kasroh bukan hanya cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis. Tapi dengan cara apa? Dengan cara RRB. Setiap huruf melihat huruf berharokat kasroh, ingat RRB. Apa itu RRB? Rendahkan rahang bawah. Jadi kalau kita lafalkan narullahi bagian hi-nya, maka kita lafalkan seperti ini. Narullahi. Nah, rahang bawahnya direndahkan. Hi, bukan hi, jadi bukan hanya asal senyum-senyum meringis-ringis saja. Hi, rendahkan rahang bawah. Faham sampai sana ya? Baik, wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Harokat kasroh pengen sempurna, rendahkan rahang bawah. Ya, RRB. Gitu. Oke? Sip. Kita lanjutkan ya. Narullahil. Nah, hil. Nah, selanjutnya dari hi langsung masuk ke huruf lam, ya. Dari hi langsung masuk ke huruf lam. Kenapa? Ada hukum tajwid apa di sana? Maaf, ya, kepencet nih. Nah, dari hi langsung masuk ke lam. Hil. Nah, baik, kira-kira di sana ada hukum tajwid apa? Ya, di bagian ini, sret. Hukum tajwidnya adalah sering kita sebut dengan alif lam, komariah, ya, bukan syamsiah. Ya, ini namanya alif lam, komariah, atau sering saya sebut dengan izhar komari. Alif lam komariah. Tanda alif lam komariah apa? Tanda alif lam komariah adalah tanda apa? Tanda sukun nih, ya. Oke, kalau alif lam syamsiah tandanya adalah tanda tasydid. Mana nih tasydid? Ya, nih. Kalau alif lam syamsiah seperti ini, ya. Ini alif lam syamsiah nih. Mana ya? Nih, ini maaf. Ini baru alif lam syamsiah. Kenapa? Karena tandanya bukan sukun. Tapi tandanya adalah tanda tasydid, teman-teman. Tandanya tanda tasydid tuh. Ya. Kalau alif lam syamsiah yang dibaca huruf yang ada tanda syamsiahnya yaitu tasydid. Kalau alif lam qamariyah tandanya adalah sukun. Ya, gitu.
Apa ada penjelasan huruf hijaiyah yang berurut? Belum. Kalau di live ini kita beda tajwid. Kalau berurut, itu kalau teman-teman pengen lihat di live TikTok ada, silahkan cari. Ya, ada namanya Ustadz Munawar. Kalau beliau itu spesialis biasanya pembahasannya per huruf. Kalau kita ini dari ayat yang sedang kita baca gitu ya. Oke, baik. Nah, maka yang dibaca adalah huruf yang dengan ada tanda sukun. Ya, narullahil gitu. Dibaca tanda sukunnya. Paham ya? Itu dia yang disebut dengan alif lam qamariyah atau sering kalau saya sebut dengan idhar qamari gitu. Oke. Paham ya? Baik. Sekarang kita akan coba bahas huruf lamnya. Kita akan coba bahas huruf lamnya. Sret. Nah, teman-teman sahabat Quran sekalian, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf lam, kesalahan yang sering kali terjadi adalah huruf, jangan sampai jadi huruf L. Maaf. Jangan sampai menjadi huruf L, teman-teman sekalian. Ini keliru. Ya. Oke. Bedanya huruf lam dengan L apa? Kalau huruf L, biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung lidah kita saja. Seperti ini. Heel. Ya. Heel. Hanya ujung lidahnya saja. Tapi kalau huruf lam gimana? Kalau huruf lam seperti ini. Hil. Kalau L, heel. Ya. Jadi jangan sampai betul-betul diserupakan antara huruf lam dan huruf L. Paham sampai sana? Jelas sampai sana teman-teman? Ya. Jangan sampai betul-betul diserupakan cara pelafalannya. Gitu loh. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Narullahil, bukan hil gitu ya. Oke. Sip, kita lanjutkan. Selanjutnya, di sini lamnya dalam kondisi sukun. Atau sukun ini sering kita sebut dengan tanda mati ya, lam mati atau lam sukun boleh, silahkan. Ya. Oke. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun atau lam mati ada dua. Ya, dan teman-teman yang udah sering ikut live ini harusnya tahu dan ingat. Apa aja? Lam sukun jangan sampai kesalahannya dibaca memantul. Ada suara tambahan tawalut berupa pantulan. Narullahillamu hillamu. Ada bunyi le di sana, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena huruf lam nggak punya sifat kolko, nggak punya sifat kolkola. Kolkola itu ba, jim, dal, to, kof. Atau sering kita sebut singkat dengan baju di toko, bukan baju di mall. Maka lam jangan sampai ikut-ikutan mantul. Nggak boleh. Itu bukan hakikat huruf lam. Itu bukan sifat dari huruf lam. Ya. Oke. Yang kedua, jangan sampai membaca huruf lam sukun itu dengan cara putus suaranya. Ya, jangan sampai putus suaranya. Ini kurang tepat juga. Ya, kurang tepat juga teman-teman. Oke. Nah, contoh, karena takut memantul, teman-teman memutus suara huruf lamnya, menjeda. Contoh, narullahil mu. Nah, gitu ya. Hil. Nah, jadi kayak hati-hati gitu loh. Memutus bunyi alnya itu nggak boleh. Kenapa? Wabaina rikhwin wasyaddidil umat. Ya. Karena huruf lam itu punya sifat yang disebut dengan tawassut. Tuh, lam punya sifat yang disebut dengan tawassut atau bainiyah. Artinya apa? Pertengahan. Bainiyah artinya di antara. Pertengahan di antara apa? Maksudnya tawassut itu. Oke. Yang disebut dengan tawassut itu pertengahan di antara apa? Nih, maksudnya gini tawassut ya. Nih, tawassut itu berada di tengah-tengah. Di antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara. Syiddah artinya tertahan suara. Tawassut artinya di tengah-tengah. Nah, berarti kalau di tengah-tengah gimana? Mengalir atau tertahan? Sedikit mengalir tapi sedikit tertahan. Artinya dia tetap mengeluarkan aliran suara sedikit. Faham? Jadi nggak boleh terputus. Kalau terputus itu nanti disebutnya sifat syiddah nanti. Nah, disebutnya sifat syiddah. Faham sampai sana? Ya.
Oke, maka ketika kita lafalkan dalam ayat, jangan sampai terputus karena takut mantulin huruf lamnya. Ya, jadi dia harus terus sedikit mengalir suaranya karena dia punya sifat tawassut tuh, ya. Tapi ketika mengalir sedikit, ya, jangan sampai mantul. Nah, seru tuh. Gimana caranya? Latihan, ya. Narullahilmu. Ya. Hilmu. Jadi dia L-nya terus jalan sedikit. Hilmu. Faham? Jelas? Jelas ya? Kita lanjutkan ya. Gitu. Jadi kalau setiap spesial ba'da subuh dan waktu sahur, kalau saya live, itu pembahasannya seperti ini. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Di luar jadwal itu kita khataman. Karena lagi bulan Ramadan. Khataman. Ya. Gitu. Lanjut. Itu huruf lam. Selanjutnya, kita masuk ke huruf mim. Teman-teman sekalian. Kita masuk ke huruf mim. Mim itu dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M. Ya. Jadi nggak akan saya banyak bahas. Cuman kita akan lihat harokatnya, harokat apa. Mimnya dia berharokat dhammah. Khotaman jam berapa? Kayaknya kalau hari ini sekitar jam 8:30 atau jam 9. Ya. Ba'da zuhur juga kalau memungkinkan kita khataman lagi. Ini disebut dengan harokat dhammah. Simpul angka 9 di atas huruf. Disebut dengan harokat dhammah. Oke. Harokat dhammah itu harus dibaca dengan apa? Dengan cara vokal U. Maka mimnya dibaca mu, tidak ma, tidak mi. Ya, dibaca mu. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Baik, bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Nah, jadi setiap harokat itu ada penyempurnaannya. Disebut dengan itmamul harokat. Cara menyempurnakan harokat dhammah, wa kullu madmumin falan yatima ila bidhammi syafataini dhammah. Wa kullu madmumin falan yatima, ya. Cara menyempurnakan harokat dhammah tidak akan pernah sempurna illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali menyempurnakan harokat dhammahnya dengan memonyongkan bibir. Jadi di sini harus dibaca mim berharokat dhammah, teman-teman sekalian, perhatikan. Harus dibaca maju bibirnya, betul-betul, ya. Mu. Narullahilmu. Nah, maju, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, maju bibirnya, ya. Mu, jangan mu, ya. Gitu, karena itu ada pembahasannya, disebut dengan kaidah itmamul harokat, ya. Lanjut, sip. Kita lanjutkan kembali. Mimnya di sini, ya, dia berharokat dhammah. Sudah kita bahas dhammahnya berjumpa dengan huruf wawu dalam kondisi sukun, ya, dalam kondisi sukun. Oke. Ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah berjumpa dengan wawu sukun, maka dia harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat, teman-teman? Harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya disebut dengan mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Oke. Ya, mad tabi'i itu kondisinya bukan hanya dhammah ketemu wawu sukun saja. Terima kasih gift-nya Kak Moko, ya. Gitu. Hatur nuhun Dimas, barakallahu fikum, masyaallah, ya. Mad tabi'i kondisinya bukan hanya dhammah berjumpa dengan wawu sukun saja. Tapi ada apa lagi, teman-teman? Nah, kita tulis ya, kondisi-kondisinya saya ingatkan ya. Ada fathah, ada kasroh. Kalau fathah ketemu sama alif, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Gitu. Ya. Faham ya? Oke. Agar matobi kita 2 harokatnya pas, nggak kepanjangan, nggak kependekan, caranya gimana? Diayunkan dengan nada 1 kali. Contoh, muqo, diayunkan. Ya. Oke. Kalau nggak diayunkan boleh nggak? Boleh. Tapi 2 harokatnya tetap terjaga. Contoh, muqo. Boleh. Gitu ya. Ustaz kalau lagi head boleh tap boleh dong. Kan gak nyentuh mushaf. Yang head itu nggak boleh nyentuh mushaf, bukan nggak boleh nyentuh HP, teman-teman. Gak apa-apa nyentuh HP mah, ya.
Gitu. Mau nyentuh meja juga boleh gitu ya. Teman-teman, mohon maaf nih, ya saya izin ke WC dulu sebentar ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Nanti teman-teman boleh bantu selama saya ke kamar mandi sebentar, sekalian wudhu. Boleh teman-teman di chat di kolom komentar apa hostnya atau saya sedang ke toilet dulu sebentar. Ya, saya izin sebentar ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, mohon maaf teman-teman sekalian ya. Saya tadi terima kasih yang sudah berkenan menunggu ya. Kok nggak ada suaranya Ustadz? Itu kan tadi udah ada yang komen. Saya lagi dari belakang dulu, dari toilet dulu ya. Oke, masih ada penontonnya, kirain udah nggak ada nih penontonnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita ulang. Jadi, ketika teman-teman menemukan ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, itu disebut dengan mad tabi'i. Kondisi lainnya adalah fathah ketemu alif ataupun kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya, aduh kaget Ustaz, insyaallah. Cara baca dua harokat, biar dua harokatnya konsisten, cukup teman-teman ayunkan satu kali saja. Muko. Kalau nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Muko. Boleh. Asalkan ini yang terpenting, dua harokatnya terjaga. Gitu ya, sabar nunggu Ustaz, insyaallah. Sip, lanjut. Selanjutnya teman-teman perhatikan. Ya, di sini ada huruf qaf. Ya, cara melafalkan huruf qaf itu kita akan bahas dulu ketika qaf berharokat baris atas. Ya, oke. Oh, jangan dulu ke harokat baris atasnya. Teman-teman, siapa yang melafalkan huruf qaf masih seperti ini? Mu, ko. Ingat, huruf qaf itu jangan sampai dilafalkan seperti huruf kaf, tapi yang di-o-kan. Ko, ini salah. Ya, huruf qaf itu bukan huruf kaf. Huruf kaf yang dibaca dengan vokal o. Ko. Nah, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena huruf qaf dan kaf itu ada perbedaan. Perbedaannya kalau kaf itu dia dia punya sifat hams. Jadi keluar percikan nafas. Ko. Gitu ya. Tapi kalau huruf qaf nggak boleh. Ko. Gitu ya. Gimana kalau teman-teman siapa yang melafalkan qaf tapi masih ada keluar nafas? Ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan qaf tapi masih kayak huruf kaf, jadi kayak ada percikan-percikan nafasnya?
Koko. Koko. Ada nggak? Ada? Nah, jangan ya. Nah, jangan ya. Gitu. Gimana cara ngebedainnya, Bang? Oke, cara ngebedainnya gini. Kita bahas sedikit ya. Jadi, huruf qaf dan kaf itu mereka kenapa seringkali tertukar? Karena memang makhraj mereka samaan. Dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Ya, pangkal lidah itu bagian mana? Bagian lidah terdalam kita. Nih, ya. Tuh, jadi sama. Qaf dan kaf itu dari aqsal, ya. Wal qafu aqsal lisani fauku thummal kafu asfalu. Gitu ya. Nah, bedanya apa? Nih, kalau qaf, kalau kaf dulu deh. Kalau kaf itu dia pangkal lidahnya, lihat area yang berwarna ungu menempelnya itu nggak full semua ke langit-langit yang warna pink. Tapi ada bagian pangkal lidah yang menempel juga ke langit-langit yang warna kuning. Ini adalah langit-langit yang keras, yang kuning. Yang pink ini adalah langit-langit yang lunak. Nah, huruf kaf, kenapa jadi ada keluar percikan nafas? Atau nama sifatnya adalah hams? Karena bagian pangkal lidahnya ada yang menempel ke langit-langit yang keras sedikit. Tuh. Makanya ada keluar nafas tapi percikan. Kaku. Ya, ki. Contoh. Nah, sekarang jangan sampai teman-teman melafalkan qaf seperti ini. Kalau kayak gini, pasti ada percikan nafasnya. Ko. Berarti tandanya apa? Kurang dalam. Kenapa kurang dalam? Karena huruf qaf itu lebih dalam lagi pangkal lidahnya. Menempel hanya ke langit-langit bagian yang lunak saja, yang warna pink saja. Sehingga dia nggak akan ngeluarin percikan nafas. Contoh, koko. Kalau dia dilafalkan di sini jadinya gini. Koko. Bisa dibedakan nggak antara qaf dan kaf? Jelas? Sedikit-sedikit aja di sini kita kalau ba'da subuh fokus belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, gitu. Jelas teman-teman sekalian? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, belum dipelajari rutin, ikut live kita ya. Saya nggak akan maksa teman-teman untuk langsung bisa dalam satu kali penjelasan. Lanjut. Muko, bukan muko. Ya. Kalau masih ada percikan nafas, berarti teman-teman kurang dalam pangkal lidahnya, dilafalkannya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, narullahil muqo. Nah, gitu. Ya, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali ya, insya Allah ya. Baik, bismillah. Sebentar ya. Oke, bentar teman-teman. Muko, jangan sampai ada muko, ko, jangan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Lanjut, siap. Nih, selanjutnya di sini qafnya dia berharokat baris atas, straight, ya. Oke, nah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau disebut dengan harokat fathah seharusnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dasarnya dulu nih. Dibaca seharusnya dengan vokal A ya. Nah, tapi kenapa huruf qaf di sini nggak kita baca ka, tapi justru kita baca menjadi ku, terdengar dengan vokal O. Karena huruf qaf itu adalah huruf yang tebal. Ya, apa hubungannya huruf yang tebal dengan bunyi vokal A yaitu fathah berubah menjadi O gitu. Nah, huruf qaf itu punya sifat isti'la. Ya, pangkal lidah diangkat. Ya, bagian lidah terdalam kita diangkat. Ko. Ya. Jadi tanpa teman-teman monyongkan bibir, ya. Perhatikan. Tanpa teman-teman monyongin bibir atau manyun atau maju mulutnya, ya, maju mulutnya ini nggak boleh. Bunyi vokal O itu bukan karena kita majuin mulut, ya. Contohnya seperti ini, ya, ko, bukan, tapi mulutnya gimana dong bang? Kalau nggak boleh maju mulutnya harus gimana? Harokat fathah itu harus dilafalkan dengan cara buka mulut. Wal maftuhu bil fathhi fham. Jadi buka mulutnya.
bukan maju mulut, buka mulutnya. Terus bunyi vokal O-nya gimana? Bunyi vokal O-nya diambil dari sifat isti'la. Isti'la itu apa? Nih, kembali tadi huruf qaf itu, perhatikan, mana ya? Tadi nih. Ya, huruf qaf itu, nah, dia punya sifat maaf. Nah, huruf qaf itu dia punya sifat isti'la. Tuh, isti'la adalah terangkat bagian pangkal lidah. Tuh, apalagi memang makhraj huruf qaf itu dari lidah terdalam. Ya, huruf qaf. Maka karena pangkal lidah naik, ya, bunyi vokal A ketika qaf berharokat fathah harusnya ka berubah menjadi ku. Karena pangkal lidah diangkat tanpa harus memonyongkan bibir. Contoh, ya, jadi mulutnya gimana? Mulutnya cukup dibuka aja. Kenapa? Karena qafnya itu berharokat baris atas. Baris atas cara menyempurnakannya wal maftuhu bil fathhi fham. Maka cukup buka mulutnya. Ya, izin. Ya. Cek. Sebentar teman-teman ya. Nah, cukup buka mulutnya. Buka, tapi nggak boleh senyum. Karena huruf tebal itu tidak dilafalkan dengan tersenyum. Jadi, harus gimana? Bibir biasa, bibir natural. Biasa aja nggak senyum ya. Buka. Lalu angkat pangkal lidah, lafalkan qaf. Ku. Kalau pangkal lidah nggak diangkat, bunyinya akan A. Ka. Tapi kalau pangkal lidah diangkat, ku. Jadi nggak bukan ko. Bukan bertumpu pada mulut yang dimajukan. Tapi cukup buka mulut. Faham sampai sana? Buka mulut karena fathah. Bunyi vokal O karena dia isti'la tebal. Gitu teman-teman. Ya, faham? Nah, lamu ko. Nah, gitu. Ya, sedikit-sedikit satu huruf ini kita bisa bahas panjang lebar. Panjang kali lebar. Karena ada pembahasannya. Jadi kalau spesial ba'da subuh, izinkan saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid, satu persatu insyaallah. Ya, gitu. Spesial pagi dan sahur. Sisanya kita khataman di bulan Ramadan ini. Ya. Lanjut. Lamu qoda. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Waalaikumsalam. Kita masuk ke huruf dal, ya. Nih. Ini namanya adalah huruf dal. Ya, cara melafalkan huruf dal itu seperti apa, teman-teman? Ya, cara melafalkan huruf dal. Maaf sebentar ya. Siapa yang masih menganggap huruf dal itu dilafalkan sama persis seperti huruf D pada abjad alfabet? Ada yang masih menganggap huruf dal itu ya lafalkan saja huruf D pada abjad alfabet. Ini T, tetot. Ya, kurang sempurna. Tadi sahur nggak live tadi sahur karena saya capek ya. Malamnya masih live kita khataman. Ya. Oke. Nah. Jadi huruf dal ya jangan sampai diserupakan dengan huruf D. Kenapa? Oke, kita akan bahas. Nih. Huruf dal. Perhatikan, zoom sedikit. Huruf dal jangan diserupakan dengan huruf D pada abjad alfabet. Huruf dal itu punya makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Di mana makhraj huruf dal? Dari torful lisan. Torful lisan itu apa, Bang? Gitu ya. Torful lisan itu artinya adalah ujung lisan, ujung lidah. Ya, diapain ujung lidahnya? Wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi seri atas kita. Seperti apa ilustrasi contohnya, Bang? Oke, ilustrasi contohnya seperti ini, teman-teman sahabat Quran. Kita geser, kita zoom. Nah, jadi perhatikan, huruf dal itu dilafalkan, lihat bagian ujung lidah ya, ujung lidah kita yang berwarna ungu. Kita punya gigi seri atas, kita punya bagian pangkalnya itu bagian gusi tempat tumbuhnya. Nah, huruf dal itu dilafalkan ke sana. Ya. Dadi dubade. Terima kasih Bunda Nur Aini. Ya. Dadi dubade. Kalau giginya ompong gimana Ustaz? Nggak apa-apa, karena kita bukan nempelin ke gigi. Ya, terima kasih Kak Ayah. Kita bukan nempelin ke gigi, tapi ke pangkalnya. Yang nggak punya gigi seri atas gimana? Tempelin ke pangkalnya, karena bukan nempel ke gigi. Dada, dadu, dadi. Gitu. Ya. Nah, paham? Emang sekarang pertanyaan saya, apakah teman-teman melafalkan huruf D pada abjad alfabet kayak gini?
saya yakin dominan kita melafalkan huruf D abjad alfabet itu bukan kayak gini. Tapi gimana? Tapi kayak gini. Ya, gitu. Tolong direkam ini Ustadz, kalau bisa diulang-ulang Ustadz, insya Allah ya. Nanti kalau saya sedang buat TikTok series, jadi nanti ada pembahasan khusus buat teman-teman yang pengen belajar secara, kalau saya nggak live, teman-teman bisa belajar dari sana, ya, gitu. Oke, nah kalau huruf D kita lafalkan ujung lidah kita itu ke langit-langit saja, dada, dadu, itu D ke sini. Tapi kalau huruf dal itu ke sini, dada, dadi. Oke. Emang secara suara beda bang antara huruf dal dan D. Kita buktikan pada kosakata duduk. Kosakata duduk itu kita pakai huruf D. Bunyinya seperti apa? Oke, bunyinya seperti ini. Duduk, duduk. Itu D. Di sini letaknya. Tapi kalau huruf dal, coba kita ganti kata duduk pakai huruf dal. Jadinya gini. Duduk, duduk, duduk. Beda kan? Antara duduk pakai huruf D dengan dal. Duduk. Nah, ya. Beda. Kalau kita pengen bahasan pelan-pelan, saya akan dampingi pelan-pelan aja kayak gini. Santai gitu ya. Muqoda. Jadi bukan muqoda. Bukan D. Tapi dal, dada, didi, dadu. Ada. Gitu teman-teman. Ya. Sip. Kita lanjutin lagi. Sret. Selanjutnya. Dal di sini berharokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal A. Maka tidak dibaca da atau tidak dibaca di ataupun du, tapi dibaca da. Ya, huruf dal adalah termasuk ke dalam huruf yang merokok atau tipis. Huruf yang tipis berharokat fathah maka dibaca dengan cara BMSS. Buka mulut untuk fathah sambil senyum untuk tipis. Maka ketika dilafalkan seperti ini. Ya. Bukan hanya buka mulut da tapi senyum. Da. Biar tipis. Gitu teman-teman. Ya, BMSS itu buka mulut sambil senyum. Kita hapus. Sret. Lanjut. Sekarang kita menemukan selanjutnya di sini ada huruf apa, teman-teman? Ada huruf ta marbutoh. Ini namanya adalah ta marbutoh. Kita tulis di atasnya nama hurufnya, ya. Adalah ta marbutoh. Cara baca tak marbutoh ini seperti apa? Baik, kita bahas. Tak marbutoh ini, teman-teman sekalian, ketika kita berhenti pada huruf ini atau ketika kita stop, maka dibacanya menjadi huruf apa? Huruf H besar, gitu. Ya. Gitu. Bukannya ini huruf qaf, bukan, ya, dikenali ya. Ini bukan qaf. Hati-hati, ya. Ini bukan qaf, jangan ketipu, ya. Oke. Stop pada huruf H besar, ya. Amin ya Allah ya. Alhamdulillah dari live ini pun kita berhasil mengumpulkan wakaf Quran sebanyak 170 juta hanya dari TikTok. Berkahnya banyak ya online ini kalau kita memanfaatkan untuk syiar dakwah kita. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita berhenti pada huruf ta marbutoh, kita baca stop menjadi H besar, gitu ya. Tapi kalau misalnya contoh kita nggak berhenti di sini gimana bang? Maka kalau terus, artinya huruf ta marbutoh di sini nggak kita baca berhenti, ya. Maka kalau terus dibaca menjadi ta maftuhah, menjadi huruf ta. Contoh, kita contohin ya. Kalau misalnya kita stop, jadi H besar. Muqodah. Tuh, ya kalau berhenti nih. Muqodah. Kenapa nggak dibaca muqodahu? Bang, kan dhamma. Ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun dan dia berharokat dhammah, maka dhammahnya jadi sukun. Ya, kalau kita berhenti pada huruf berharokat dhammah apapun hurufnya, maka dhammahnya menjadi sukun. Maka di sini kan kalau kita stop jadi H besar, maka dibacanya muqodah. Ya, bukan muqodat, nggak jadi huruf ta. Tapi kalau dibaca terus, bukan stop, maka dibacanya gini. Perhatikan. Muqadatul lati, bukan dibaca muqadahul lati. Bisa dibedakan? Nah, itu adalah tak marbutoh. Faham? Jelas teman-teman sahabat Quran sekalian? Kita lanjutin. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Segala bentuk kebaikan itu hanya dari Engkau ya Allah. Ya, maka ya Allah, saya Gifari pribadi bermohon kepada Engkau semoga orang-orang yang berada dalam live ngaji dimanapun itu
Engkau muliakan ya Allah. Gitu ya. Amin nggak? Aminkan dulu dong ya. Aminkan dulu ya. Aminkan dulu teman-teman. Semoga aminnya teman-teman yang Allah sedang ijabah ya, sedang dekat dengan Allah. Lanjut. Oke, karena di sini kita berhenti, maka kita baca menjadi huruf H besar. Aduh, ada yang ngasih gift. Terima kasih bunda-bunda ya yang giftnya ya. Semoga giftnya jadi pahala jariah buat teman-teman ya. Rezekinya makin berkah ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Lanjut. Bismillah. Jadi kalau kita baca, kita mau berhenti, mau stop. Mau stop, mau berhenti. Mau stop, mau terus. Kita pilih stop aja ya. Oke. Maka kita baca menjadi H besar. Narullahil muqadah. Pastikan, karena di sini kita baca menjadi H besar, karena kita stop ya. Karena kita stop, maka menjadi H besar. Ya, pastikan harus suara mengalir. Nafas dan suara mengalir. Nama sifatnya adalah hams dan rokhwah. Banyak orang melafalkan huruf H ketika sukun, itu nggak jelas nafas dan suaranya cuman gini. Muqadah. Nah, itu mana nggak mengalir nafasnya betul-betul, nggak mengalir suaranya betul-betul. Contoh, muqadah, nggak gitu. Tapi muqadah, gitu ya. Oke, karena dia ini menjadi H besar, pastikan jangan keluar dari dada, ya. Jangan dikeluarkan dari dada. Saya ingatkan lagi, ya. Tadi H besar sudah kita bahas di sini. Saya izin ingatkan, H besar bukan keluar dari dada. Muqadah, nggak perlu. Tapi dari mana? Dari pangkal tenggorokan. Ya, tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Muqadah. Dilafalkan dari sini ya, H besar nih, teman-teman. Izin. Ya, nih, H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan di sini ya. Nah, bukan dari dada, dari sini. Ya. Oke, maka kita praktekkan ke dalam bacaan. Mana tadi bacaan kita? Ya, nah, yuk bareng-bareng sekali lagi. Muqadah, gitu. Paham sampai sini? Paham ya, sedikit-sedikit aja. Gitu di sini spesial kita bahas hanya per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Gitu, ya. Sip. Lanjutin lagi ya. Sip. Kita baca bareng-bareng dulu ayat 6-nya. Lanjut nanti ke ayat berikutnya. Bismillah. Narullahil muqadah. Sekali lagi. Narullahil muqadah. Allahu Akbar. Lanjutkan ya teman-teman ya. Bismillah. Kita lanjut ke ayat ke-7-nya ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Sekali lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Oke, di sini ada pembahasan menarik teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Teman-teman, ini huruf yang saya blok dengan warna hijau. Kira-kira apa nama hurufnya? Yang tahu, yuk coba boleh komen di kolom komentar ya. Ini huruf apa namanya? Gitu ya. Apakah huruf ini? Ayo, harus komen ya, biar kita belajar bareng-bareng. Nah, mohon maaf yang bilang ini alif, teman-teman salah ya. Ini bukan alif lah. Bang kemarin bilang katanya alif itu tidak berharokat. Ya, ini kan tidak berharokat, Bang. Maka dia alif lah, Bang. Masa bukan alif gitu ya. Nah, alif tidak mungkin berada di awal ayat. Oke, pelan-pelan. Alif tidak mungkin berada di awal ayat. Lah, terus ini apa, Bang? Kan ini dia tidak berharokat. Kemarin Abang bilang, katanya alif itu tidak berharokat, hamzah itu berharokat. Nah, kalau ada bentuk seperti alif di awal ayat, ini namanya bukan alif lagi, teman-teman. Ya, bukan alif. Tapi apa? Namanya adalah hamzah. Katanya kemarin hamzah berharokat. Namanya hamzah, tapi hamzah wasol. Nah, gitu. Ya, hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang ketika dia disambung dengan huruf sebelumnya dalam satu pelafalan, maka hamzahnya ketika wasol, ketika lanjut nggak dibaca. Contoh,
Muqadatul lati. Dari tu langsung masuk ke lam kan? Tullati. Gitu. Makanya disebut hamzah wasol. Ketika wasol, ketika dia disambung dengan huruf sebelumnya dalam satu pelafalan atau ketika terus, maka dia nggak dibaca. Itu hamzah wasol. Bentuknya sama seperti alif. Ya, nggak berharokat. Oke. Nah, untuk membedakannya gimana? Kalau di awal ayat itu bukan alif, tapi hamzah wasol, gitu aja. Oke? Faham dulu sampai sana sedikit-sedikit. Sampai sana dulu, sedikit-sedikit. Karena kita bukan lagi lari maraton. Kita lagi belajar sedikit-sedikit aja, pelan-pelan. Selanjutnya, oke, kalau ini bukan alif, kita hapus ya. Kalau ini bukan alif, tapi hamzah wasol, gimana cara menentukan harokatnya? Ya, gimana cara menentukan harokatnya? Kenapa nggak kita baca illati, Bang? Kenapa nggak kita baca ullati, Bang? Apa alasannya? Kenapa malah kita baca? Izin. Kenapa malah kita baca? Izin ya, teman-teman ya. Kita baca malah alati. Kan nggak ada fathahnya, Bang. Masya Allah. Maaf ya. Mana tadi pembahasan kita? Mana tadi? Oh, ini ya. Nah, maaf. Oke. Nah, kenapa tiba-tiba dibaca alati? Padahal kan nggak ada fathah di sini, Bang. Nah, gini. Jadi kalau teman-teman menemukan ada alif di awal ayat seperti ini namanya adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Oke. Selanjutnya, hamzah wasol di sini ya, dia tidak berharokat. Maka cara menentukan harokatnya gimana? Oke. Cara menentukan harokatnya, jangan dulu lihat huruf ketiganya. 1, 2, 3. Enggak gitu dulu. Lihat dulu huruf keduanya. 1, 2. Yaitu ada huruf apa? Ada huruf lam di sini. Nah, kalau teman-teman menemukan ada hamzah wasol di awal ayat, dan kita nggak tahu harokatnya apa, lihat dulu huruf kedua. 1, 2. Nah, ada huruf lam. Kalau hurufnya adalah lam, oke, pasti dia adalah fathah, gitu aja. Pasti fathah. Gak mungkin illati, gak mungkin. Gak mungkin ullati, gak mungkin. Pasti alati, pasti fathah. Itu basic pertama. Paham? Jelas? Seru ya? Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Gitu ya? Sedikit-sedikit aja teman-teman. Oke. Jadi pasti allati. Karena huruf keduanya lam. Pasti harokat fathah. Terima kasih Bunda Eti. Tapi, perhatikan. Ya, kalau misalnya dia setelahnya bukan huruf lam. Untuk perumpamaan. Kalau misalnya hurufnya yang kedua bukan lam, maka lihat huruf ketiganya. Yang dilihat hurufnya, terima kasih gift-giftnya, barakallahu fikum. Kalau huruf ketiganya 1, 2, 3 adalah, kalau huruf keduanya bukan lam, 1, 2, maka lihat huruf ketiganya. Yang dilihat bukan hurufnya, tapi harokatnya. Gitu. Ya. Kalau harokatnya adalah kasroh ataupun fathah, huruf ketiganya, 1, 2, 3, maka hamzah wasolnya akan dibaca i. Oke? Paham dulu sampai sana? Pelan-pelan. Paham nggak? Sedikit-sedikit. Sedikit step by step aja. Step by step aja. Ya? Gitu. Jadi huruf ketiga itu dilihat kalau setelah huruf keduanya bukan lam. 1, 2 ini lam, maka nggak usah lihat huruf ketiganya, nggak usah. Nggak usah lihat harokatnya. Tapi contoh. Untuk contoh. Kalau misalnya hamzah, kita ulang ya. Nih. Kalau misalnya hamzah wasolnya di sini huruf keduanya 1, 2 itu bukan lam, maka lihat harokat huruf ketiga 1, 2, 3. Nah, oke, contohnya mana? Contohnya nanti harus kita cari dulu, ya, gitu. Oke, paham ya? Nah, maka lihat huruf ketiganya. Oke, huruf ketiganya adalah harokat kasroh. Nah, kalau dilihat adalah harokat kasroh ataupun fathah, maka hamzah wasolnya dikasih harokat kasroh. Ya. Kalau misalnya harokatnya bukan kasroh, bukan fathah. Nah, kalau misalnya harokatnya, contoh harokatnya adalah huruf ketiga harokatnya adalah contoh. Harokatnya adalah dhammah. Harokatnya adalah dhammah. Maka hamzah wasolnya dibaca juga dhammah. Gitu. Ya. Oke. Kalau ada nun kecil, nun wikoyah dibaca apa Ustaz? Bertanya sama aja cara bacanya, mau ada nun wikoyahnya atau enggak sama aja. Konsep hamzah wasolnya. Ya. Paham ya? Gitu ya.
Tapi karena di sini ya huruf duanya adalah lam, maka nggak usah mikir lagi, langsung kasih harokatnya harokat fathah pasti gitu. Ya, gak mungkin illati, gak mungkin ullati, tapi allati. Bang, saya belum paham, gak apa-apa. Ya, saya gak memaksakan teman-teman langsung paham. Ya, karena paham itu dari Allah, bukan dari penjelasan saya. Ngerti gak? Paham ya? Gitu. Jadi ikuti aja live ngaji. Ya, gak harus sama saya aja teman-teman. Banyak yang lebih bagus dibanding saya. Ya, guru-guru kita yang lain. Ya, oke. Lanjut. Ulang yang tadi Ustaz, huruf ketiga harokat fathah. Huruf ketiganya kalau harokat fathah ataupun kasroh, maka ini juga dibaca fathah. Allati, maka dibaca dengan fathah di sini ya, karena huruf keduanya adalah lam. Gitu. Allati. Nah, gitu. Ya, Masya Allah, faham. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya, gitu. Ustadz, jam berapa habis? Berapa menit lagi ya? Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu, tenang aja ya. Lanjut. Allati. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke huruf lam. Teman-teman, sahabat Quran sekalian, siapa, saya ulang lagi, yang menganggap huruf lam itu sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Lam tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Nah, ya. Bedanya apa? Nih, kalau huruf L itu yang ditempelin hanya ujung lidah saja. Allah, itu L. Tapi kalau lam itu Allah, itu lam. Kalau L, Allah, gitu ya. Oke, wallamu adna halimuntahaha. Waktu live-nya berapa aja? Waktu live untuk pembahasan bedah tajwid seperti ini itu sahur dan ba'da subuh. Di luar itu kita khataman bareng-bareng, ngaji sambil bedah tajwid juga, tapi tipis-tipis. Gitu. Kalau sahur dan ba'da subuh bedah tajwidnya full per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, lanjut. Allati. Jadi bukan allati, ya, paham? Oke, lanjut lagi. Di sini huruf lamnya dalam kondisi bertasydid, gambar burung terbalik atau tanda burung terbalik. Ya, khotaman jam berapa? Bisa jadi duha. Ya, kalau hari ini kayaknya kita khotaman jam 8:30 atau jam 9, insyaallah. Ya. Nah, di sini ada lamnya bertasydid. Nah, ini namanya saya izin tulis ya. Namanya tasydid. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf yang di atasnya ada tanda seperti angka tanda burung terbalik, ini namanya adalah tasydid. Tasydid. Ada yang bilang juga sabdu boleh. Ada yang bilang juga syaddah boleh. Ada yang bilang juga syiddah boleh, silahkan. Ya. Konsep tasydid, cara bacanya gimana? Cara baca tasydid bukan ditahan basicnya, dasarnya. Konsep tasydid dasarnya itu ditekan dalam pelafalan. Tekan, bukan tahan. Kalau tahan, ketika bertasydid hanya ada 2 huruf saja. Apa saja? Huruf nun dan mim. Nah, kalau huruf nun dan mim, mereka bertasydid, baru konsepnya bukan tekan lagi, tapi tahan. Kenapa? Karena ada hukum namanya gunnah. Tuh. Ya, paham? Sedikit-sedikit. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkan lam itu ini bertasydid, maka dibaca 2 harokat tahan. Enggak semua. Nih, contoh. Ya, kalau nun bertasydid dan mim bertasydid itu ditahan karena dia gunnah. Terima kasih Bunda Eti ini, Masya Allah ya, yang ngasih gift. Siapapun teman-teman yang ngasih gift mawar apapun itu, atau topi atau apapun itu, semoga rezekinya makin berkah, makin lancar. Ya, lanjut. Inna. Nah, itu nun tuh bertasydid, dia ditahan. Inna. Mim juga sama. Amma. Tapi selain ini nggak boleh ditahan, tapi tekan basicnya. Contoh, kalau lamnya ditahan jadinya gini, bacaannya aneh. Allah, panjangan, kelamaan. Cukup ditekan saja. Allah, selesai. Allah, selesai. Allah, selesai. Ya, gitu ya. Jadi jadi konsep tasydid itu tahan atau tekan, teman-teman. Konsep tasydid itu ditahan atau ditekan. Ya, basicnya dulu ya.
Basicnya itu konsep tasydid itu ditahan atau ditekan. Ditekan ya. Jangan lagi ada yang bilang ditahan kecuali untuk dua huruf. Ya, nun dan mim. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Sip. Allati. Nah, ya, masih belum selesai. Sip, kita hapus dulu. Nah, lamnya dia berharokat fathah. Sret, baris atas. Maka lamnya dibaca dengan vokal A karena fathah, bukan li, bukan lu. Ya. Lam adalah huruf yang tipis, huruf yang tebal. Lam itu huruf yang tipis. Kalau ada huruf yang tipis berharokat fathah, cara bacanya BM SS, buka mulut sambil senyum. Contoh, ya, buka mulut dulu. Buka mulut. La, itu baru buka mulut. Sekarang karena dia tipis, senyumkan. La. Senyum. Ya, seperti tersenyum. Faham? Jelas? Ya, gitu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Gitu aja, belajar mah sedikit-sedikit, teman-teman. Jangan memaksakan harus langsung bisa semua. Harus paham pada saat itu juga. Kalau pengen yang instan-instan, bikin mie, teman-teman. Ya, gitu. Oke, kalau pengen yang instan-instan. Kalau belajar, nikmati prosesnya. Itulah adalah romantisme dalam belajar. Romantisme dengan Quran itu kita kesulitan dalam membaca Quran. Karena dalam proses belajar, itu romantismenya. Bukankah ya yang menjadi cerita itu bukan pada saat kita meraih sesuatu, tapi pada saat memperjuangkan sesuatu. Itu yang jadi nilai plusnya. Ya, gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Oke. Lanjut. Jadi saya di sini menjamin teman-teman untuk fokus belajar dalam kondisi belajar hukum tajwid untuk yang ba'da subuh. Ya, menjamin itu saja. Menjamin teman-teman paham nggak? Enggak, karena paham itu dari Allah, bukan dari penjelasan saya. Saya manusia biasa. Ya, kita semua sama. Ya, berikhtiar bareng-bareng. Oke, lanjut. Allati. Tag jadwal di bio Ustaz, siap. Nanti saya tag ya. Allati. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, di sini kita menemukan ada huruf apa ini? Huruf ta. Ya, huruf ta. Kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah dengan menjulurkan lidah keluar mulut. Nah, ini kita akan bahas juga nih, ya, izin ya. Terima kasih tuh Bunda Eti ya, Masya Allah ya, Masya Allah, semoga rezekinya lancar. Ya, dari tadi topik koboi terus, sekarang tumpeng, Masya Allah ya. Oke, lidah menjulur. Nih, huruf ta, ya, dilarang melafalkan huruf ta dengan cara lidah menjulur keluar mulut. Contohnya bang, oke, saya contohin ya. Nih, huruf ta tidak boleh dilafalkan menjulurkan lidah keluar mulut. Contoh. Tatitubat allati tititatatu ut salah. Siapa yang masih kayak gitu? Coba boleh komen. Bang, saya masih kayak gitu bang, gimana dong? Ah, jangan. Ya, jangan. Oke, jangan kayak gitu. Karena itu bukan makhrajnya. Itu bukan makhrajnya huruf ta, teman-teman. Nih, ya, kita lihat huruf ta. Makhraj huruf ta itu sama kayak huruf dal. Ya, di mana? Nih, huruf ta itu bukan dengan cara lidah menjulur, ya, keluar mulut, ataupun digigit ujung lidahnya, bukan. Tapi huruf ta, kita geser, dia punya makhraj. Nah, makhraj itu apa bang? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, makhraj huruf ta itu keluar dari torful lisan, nama istilahnya. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ya, ujung lidahnya diapain bang? Gitu ya, ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ya, wato wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Ya, ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Nah, gitu ya. Disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Contohnya seperti apa? Straight. Oh, ya. Jadi ujung lidah kita nggak keluar mulut. Tidak menjulur keluar, teman-teman. Tapi dia menempel ke bagian pangkal atau gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Wato wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Ya. Jadi kalau kita lafalkan huruf ta, jangan sampai ujung lidahnya nongol. Ta, tidak, tapi
tata, titi. Seperti yang teman-teman tadi lihat dalam gambar, teman-teman, sahabat Quran sekalian. Paham? Jelas? Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya izin untuk belajar pada saat sesi belajar tajwid, saya belajar menjelaskannya seperti ini. Nanti pada saat khotaman, kita juga ada bedah tajwid, tapi tipis-tipis kalau khotaman, karena kita memperbanyak tilawah kalau khotaman. Ya, tapi pada saat sesi belajar, saya akan dampingin teman-teman seperti ini. Mohon izin, ya. Oke, lanjut. Nah, allati. Ada bukunya nggak Ustadz? Bukunya belum ada, tapi Al-Qur'annya ada. Teman-teman senang nggak pembahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini? Ada yang butuh Al-Qur'annya nggak? Boleh komen butuh. Butuh Al-Qur'annya di dalamnya menjelaskan pembahasan seperti ini. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Boleh komen butuh kalau yang butuh. Nanti akan ada diskon 50.000 buat teman-teman yang mau order. Senang banget, alhamdulillah. Ya, modulnya belum ada. Ya. Oke. Allati. Butuh. Baik. Nanti kita akan kasih buat teman-teman yang mau order. Tapi nanti ya. Sip. Ismat itu susah dilafalkan, tapi dalam pelafalan itu saya nggak pernah menjelaskan sifat ismat. Kenapa? Karena tidak terlalu berpengaruh dalam pelafalan. Ismat dan idlaq itu. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya huruf ta itu punya sifat. Ketika kita lafalkan ta itu harus ada sifat nafas dari huruf ta. Apa nama sifatnya? Ya, saya izin hapus dulu yang ini, set. Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Ya. Tapi pengkhususan untuk huruf ta dan huruf kaf, sifat hamsnya itu bukan mengalir nafas. Tapi apa? Mana ya huruf ta tadi? Nah, nih huruf ta itu sifatnya dia hams. Ya. Tapi hanya berupa percikan nafas saja. Ya. Tatitubat. Nah, jadi bukan tatitubat. Nggak boleh lebay. Nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan disebutnya takaluf, nggak boleh, salah. Mukammalan min ghairi ma takalufi, berlebihan. Ya. Jadi, ketika teman-teman melafalkan huruf ta, pastikan hanya dipercikan saja. Ya, sifat hamsnya hanya berupa percikan. Ya, percikan. Contoh, allati ti. Jadi bukan ti. Paham? Ya. Iya, yang mau sekolah. Saya mau sekolah dulu Ustadz. Terima kasih Ustadz ilmunya. Iya, sehat selalu ya. Buat saudara kita nih, adik kita Ella nih. Sehat-sehat. Ya, semoga jadi anak yang solihah. Menjadi generasi penerus yang merubah peradaban menjadi baik lagi. Ya. Hari ini, ya teknologi makin canggih, makin maju, tapi peradaban mundur. Banyak adik-adik kita, anak-anak yang tidak berakhlak kepada orang tua. Ya. Itu, berakhlak baik. Lanjut. Ya, lanjut. Bismillah. Allati. Nah, dipercikan nafas sedikit. Allati. Ya, bukan allati, jangan berlebihan. Oke. Lanjutkan lagi, teman-teman. Saya izin hapus. Thread. Ya. Sip. Iya, silakan yang mau sekolah ya. Semoga jadi anak-anak yang membawa perubahan yang baik terhadap bangsa kita. Ya. Allati. Nah, taknya berharokat baris bawah. Baris bawah disebut dengan harokat kasroh, ya. Harokat kasroh dibaca dengan vokal i, maka dibaca taknya tidak tu, tapi ti, gitu, ya. Karena berharokat kasroh. Cara menyempurnakan harokat kasroh gimana? Apakah cukup senyum-senyum saja? Apakah cukup cengar-cengir saja, meringis-ringis? Tidak. Ya. Bagaimana cara melafalkan harokat kasroh? Nah, caranya dengan cara RRB. Buat teman-teman yang udah sering nonton, apa itu RRB? Tuh, apa itu RRB? RRB itu apa? Rendahkan rahang bawah. Ya, nih, saya izin perlihatkan. Jadi, cara melafalkan huruf berharokat kasroh itu bukan hanya dibaca cengar-cengir, senyum-senyum saja, ri, tidak. Tapi wadhun khifadin bin khifadin lil famiyatimu. Rendahkan rahang bawah kita, ri.
ri, bukan ri, bukan ri, tapi ri, ya, gitu. Kok ri, ti, ya, gara-gara ngomong RRB jadi dikirain huruf ro. Allah, ti, ti. Ustaz, keranjang kuningnya nggak ada ya? Ada, nanti di akhir ya. Nanti di akhir ya. Karena kita fokus belajar dulu, kalau lagi full bedah tajwid kita keranjang kuningnya hanya di akhir saja, ya. Gitu, nanti yang butuh Al-Quran, pembahasan seperti ini, per huruf, per harokat, per hukum tajwid, persis yang saya jelaskan, nanti di akhir ya. Oke. Sip, lanjutin lagi. Allati. Nah, selanjutnya, teman-teman di sini, kasrohnya, ya, dia berjumpa dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Ayo, apa nama hukum tajwidnya? Kalau ada kasroh, ketemu ya sukun. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya disebut dengan mad tabi'i, ya, dibacanya dua harokat, bukan 2 hari, ya. Nah, nama hukumnya adalah mad tabi'i, teman-teman sekalian. Oke. Mad tabi'i itu bukan hanya kasroh ketemu ya sukun, tapi ada 2 kondisi lain. Kita jelaskan satu lagi ya. Perhatikan. Ada fathah, ada dhammah. Fathah pasangannya alif, dhammah pasangannya wawu sukun. Jadi ada berapa kondisi? Kok nggak ada keranjang kuningnya Ustadz? Memang belum ditampilkan Kak Vita, karena kita lagi belajar dulu. Kalau sesi pagi keranjang kuning hanya ditampilkan di akhir setelah kita full belajarnya selesai, ya, gitu. Oke, allatita, gitu. Cara melafalkan 2 harokat, Bang. Saya kadang-kadang, ya, itu suka kepanjangan, atau saya belum konsisten, kadang-kadang kecepetan, gitu ya. Caranya ayunkan 1 kali. Allatita, tita, ada percikan nafas sedikit. Di sini ada huruf ta juga ya, sama ya. Allatita, tita, gitu. Kalau nggak diayunkan boleh nggak, Bang? Boleh. Nggak diayunkan boleh. Asalkan 2 harokatnya jangan kesana kemari nanti, ya. Gitu. Paham ya? Oke. Bentar lagi keranjang kuning, bentar lagi, ya. Sip. Oke. Baik, sekarang kita baca bareng-bareng. Keranjang kuning bentar lagi saya tampilin, ya. Nanti jam 8:30 atau jam 9 kita ada yang mau ikutan khataman Quran bareng saya nggak? Ya. Nanti ada bedah tajwid juga, tapi tipis-tipis kalau khataman, ya. Nah, sip. Tadi yang mau Al-Quran ini siapa? Yang mau Al-Quran seperti ini siapa? Yang mau Al-Quran seperti ini siapa? Yang pembahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid ada? Yang mau order dalam live boleh komen mau. Terima kasih Bunda Eti, barakallahu fikum. Siapa yang mau Al-Quran ini? Ya. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid, saya sediakan yang order dalam live diskon 50.000. Ukuran besar, ukuran sedang. Yang mau boleh komen mau biar terdeteksi oleh sistem dan dapat langsung diskon 50.000-nya. Khataman nanti di live ini, ya, tapi nanti jam 9. Yang mau boleh komen mau. Ya, Al-Qur'annya saya kasih diskon 50.000. Saya ikut yang malam aja boleh. Mau, boleh. Mau, yang mau boleh komen biar terdeteksi oleh sistem. Komen MAU. Ya. Al-Qur'annya seperti ini tuh, ada sifat-sifat hurufnya. Ya. Ada pembahasan per hurufnya tuh, dimulai dari bentuk huruf. Ya, bentuk huruf, cara membaca, terus pendalaman seperti ini, per huruf. Ya. Gitu. Ada rumus tajwidnya juga, ya, ada latihannya juga tuh. Ya, enak. Ya, yang mau siap-siap kita baca dulu bareng-bareng ayat ke 7-nya ya. Bismillah. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi allati tattali'u 'alal afidah. Shadaqallahul azim. Boleh mau yang besar,